Sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting bertemu dengan anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Rabu pagi. Dalam pertemuannya, pedagang pakaian bekas meminta usahanya dilegalkan. Mereka pun siap membayar pajak agar bisa beroperasi secara legal. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan, kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia, itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan, masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa melarang impor pakaian bekas ilegal. Pedagang yang kedapatan impor pakaian bekas secara ilegal akan di-blacklist. Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022. Namun masih banyak yang melanggar. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat mesain barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Kementerian UMKM ikut menyoroti maraknya produk impor pakaian bekas atau thrifting. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021 kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 menukik tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegur 25 platform digital karena belum mengurus izin beroperasi di Indonesia. Bila tidak diurus, izin mereka akan diblokir. Sejumlah platform belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE Kementerian Komunikasi dan Digital. Aturan ini diberikan untuk seluruh PSE domestik maupun asing. Tujuannya untuk menjaga keamanan warga Indonesia yang menjadi penggunanya. Kemkomdigi pun telah memberi peringatan kepada 25 platform digital yang belum mendaftar. Peringatan diberikan bertingkat. Bila tidak juga mendaftar, maka izinnya akan dibekukan. Dari 25 platform digital, ada sejumlah platform yang banyak digunakan di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Cloudflare, perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur internet global yang fokus pada keamanan dan performa. Kemudian ada platform penyimpanan bernama Dropbox. OpenAI yaitu ChatGPT juga kena tegur. Tak hanya itu, platform untuk belajar bahasa Duolingo juga terancam dibekukan. Platform Getty Images hingga Wikimedia Foundation, penyedia Wikipedia dan Wiktionary juga terancam dibekukan. Pemirsa, pemerintah terus tertibkan tambang ilegal di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto hadir langsung untuk menertibkan kawasan hutan. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang ada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini
negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Ya, selain ke Bangka Belitung, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyaksikan langsung simulasi penyergapan kapal penyelundup di laut. Latihan gabungan TNI digelar di Morowali, Sulawesi Tengah hari ini. Sementara gladi bersihnya digelar kemarin di KRI Bung Hatta 370. Ada 16 personel tim Visit Board Search and Seizure atau VBSS KRI Bung Hatta yang ikut dalam kegiatan ini. Latihan gabungan ini merupakan simulasi penangkapan kapal nelayan yang diduga menyelundupkan barang ilegal. Para personel diberikan waktu selama 13 menit untuk menyisir seluruh sisi kapal nelayan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran yang menghubungkan 2 kabupaten di Yogyakarta. Prabowo optimis jembatan bisa menggenjot potensi pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan jembatan Kabanaran di Kulon Progo. Jembatan Kabanaran sepanjang 2,3 km ini menghubungkan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Jembatan ini membentang di sisi pantai laut selatan. Di tengah jembatan terdapat 1 gunungan bercorak ukiran batik. Adapun biaya yang digelontorkan untuk pembangunan jembatan mencapai 863 miliar rupiah. Mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Jembatan ini diharapkan bisa menggenjot potensi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.